Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Friska Aurea Cynthia dengan NIM S10312310113 dari Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tanjung Pura. Dalam video ini, saya akan menyampaikan pemahaman saya terhadap materi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 yang akan saya jelaskan berdasarkan hasil diskusi kelompok, yaitu dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Baik, kita mulai dari materi pertama yang dibahas oleh kelompok 1 yang membahas tentang sistem informasi manajerial sebagai sistem yang berfungsi mengolah data menjadi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Nah, berdasarkan pemahaman saya, materi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam memahami bagaimana sistem informasi digunakan oleh pimpinan dalam proses manajerial seperti perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Selain itu, contoh penerapan seperti Simda Keuangan di Kota Pontianak menunjukkan bahwa sistem informasi benar-benar berdampak pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan juga akuntabilitas. Namun, saya juga melihat bahwa keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusianya dan juga infrastruktur, sehingga tidak semua instansi dapat menerapkannya secara optimal. Nah, sebagai kesimpulan, sistem informasi manajerial memiliki peran yang sangat strategis dalam pemerintahan karena mampu mendukung pengambilan keputusan berbasis data meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala atau tantangan. Lanjut ke pembahasan materi yang kedua, yaitu tentang kualitas layanan digital pada website pemerintahan di Kalimantan Barat dengan menggunakan beberapa indikator seperti kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan, user experience, dan keterbukaan data. Materi ini sangat relevan karena menunjukkan bahwa meskipun e-government sudah berkembang, kualitas layanan digitalnya masih belum merata di setiap instansi. Saya juga melihat bahwa masing-masing website memiliki keunggulannya tersendiri. Misalnya, ada yang unggul dalam penyajian data. Ada juga yang lebih baik dalam layanan publik. Namun, secara umum masih terdapat masalah utama, yaitu kurangnya integrasi antar sistem. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih cenderung bekerja secara sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem digital yang menyeluruh. Sebagai kesimpulan, kualitas layanan digital pemerintah sudah mengalami perkembangan, namun masih juga perlu ditingkatkan, terutama dalam integrasi sistem, keterbukaan data, dan penguatan layanan digital agar lebih optimal. Materi yang ketiga yaitu tentang konsep dasar sistem, informasi, dan sistem informasi dalam pemerintahan. Materi ini merupakan fondasi teoritis yang sangat penting karena menjelaskan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan informasi merupakan hasil pengolahan data yang memiliki makna dan digunakan dalam pengambilan kebijakan ataupun pengambilan keputusan. Pemahaman tentang hubungan antara data, informasi, dan sistem menjadi hal yang sangat penting karena tanpa sistem yang baik, data yang dimiliki tidak akan dapat diolah menjadi informasi yang berguna bagi pemerintah. Selain itu, informasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pemerintahan, bahkan dapat mempengaruhi kekuasaan dan proses dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan informasi harus dilakukan secara tepat, akurat, dan bertanggung jawab. Pembahasan mengenai e-government dan good governance juga menunjukkan bahwa sistem memiliki peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan juga partisipatif. Dengan adanya sistem informasi yang baik, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan dari masyarakat. Konsep sistem dan informasi menjadi dasar utama dalam memahami sistem informasi manajemen karena keduanya menentukan bagaimana informasi dikelola dan dimanfaatkan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif di era digital. Materi yang keempat yaitu membahas tentang e-government sebagai bentuk transformasi digital dalam pemerintahan. E-government tidak hanya sekedar penggunaan teknologi, tetapi juga
merupakan perubahan dalam cara kerja pemerintahan menjadi lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penerapan e-government dapat mempercepat proses pelayanan publik, mempermudah akses informasi, serta mengurangi birokrasi yang berbelit. Hal ini tentunya memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, keterkaitan antara sistem informasi manajemen dan e-government sangat kuat karena sistem informasi manajemen berfungsi sebagai dasar dalam pengelolaan data dan informasi, sedangkan e-government merupakan bentuk implementasinya dalam pelayanan publik secara nyata. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan seperti kesenjangan digital di masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta isu keamanan data yang menjadi tantangan dalam penerapannya. E-government juga merupakan langkah penting dalam modernisasi pemerintahan, tetapi juga memerlukan kesiapan yang matang, baik dari segi teknologi, sumber daya manusianya, maupun kebijakan agar dapat berjalan secara optimal. Materi yang kelima yaitu membahas tentang sistem informasi dalam kaitannya dengan good governance. Menurut pemahaman saya tentang materi ini, sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Dengan adanya sistem informasi, pemerintah dapat menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Hal ini tentu mendukung terciptanya prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, penerapan sistem informasi juga dapat membantu mengurangi birokrasi yang berbelit, mempercepat proses pelayanan, serta mendorong pengambilan kebijakan yang lebih objektif karena berbasis data. Sistem informasi juga berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat karena masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi yang ada, memberikan masukan, maupun menyampaikan aspirasi kepada pemerintah melalui platform digital yang tersedia. Namun, dalam penerapannya masih terdapat berbagai tantangan seperti resistensi birokrasi terhadap perubahan, ketimpangan akses teknologi di masyarakat, serta masalah keamanan data yang perlu mendapatkan perhatian serius. Sistem informasi juga memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan good governance, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan organisasi atau instansi, kualitas sumber daya manusia, serta dukungan infrastruktur dan kebijakan yang memadai. Nah, materi yang terakhir yaitu materi yang keenam, membahas tentang penerapan sistem informasi manajemen pada website pemerintah Kota Pontianak sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penerapan sistem informasi manajemen dalam bentuk website pemerintah menunjukkan bahwa teknologi informasi telah dimanfaatkan untuk mengintegrasikan berbagai data dan layanan dari organisasi perangkat daerah secara lebih sistematis. Website pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai sarana pelayanan publik digital dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, adanya berbagai platform layanan digital seperti perizinan digital, portal layanan terpadu, dan sistem informasi publik menunjukkan bahwa pemerintah telah mengarah pada penerapan e-government. Menurut saya, hal ini memberikan dampak positif seperti meningkatnya efisiensi pelayanan, kemudahan akses informasi, dan transparansi. Namun demikian, masih terdapat tantangan seperti perlunya integrasi sistem yang lebih optimal, pembaruan informasi, dan peningkatan kualitas layanan digital. Penerapan SIM pada website pemerintah Kota Pontianak memiliki peran penting juga dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi masih perlu terus dioptimalkan. Secara keseluruhan dari materi yang telah saya pelajari, saya memahami bahwa sistem informasi manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan, terutama dalam mendukung pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Saya juga memahami bahwa
Keberhasilan suatu sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologinya, tetapi juga oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola dan memanfaatkan sistem tersebut secara efektif. Selain itu, dari berbagai materi yang telah dipelajari, penerapan sistem informasi dalam pemerintahan dapat mendorong terciptanya transparansi, efisiensi, dan juga akuntabilitas yang merupakan prinsip utama good governance. Namun, demikian masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapannya seperti keterbatasan infrastruktur, kesenjangan digital, serta kesiapan organisasi ataupun instansi dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologinya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen merupakan elemen yang sangat penting dalam mendukung transformasi digital pemerintahan, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penerapan sistem informasi yang baik dapat membantu juga pemerintah dalam mengelola data secara lebih efektif, mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat, serta menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam pengembangan dan optimalisasi sistem informasi, baik melalui peningkatan infrastruktur teknologi, penguatan sumber daya manusianya, maupun integrasi sistem antar instansi pemerintah. Dengan demikian, diharapkan penerapan sistem informasi manajemen dapat semakin mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisiensi, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Demikian refleksi individu dari saya tentang pemahaman materi dari materi 1 sampai 6 yang sudah dipelajari. Sekian, terima kasih.